Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Part sebelumnya Sofan akhirnya selamat dari kematian. Namun bayarannya tidaklah murah. King Chen harus menanggung konsekuensinya. Bahkan dia sampai harus menyerahkan nyawanya sendiri. Dan benar saja, seperti yang di arc kehancuran sekte Tian Xuan, di sana dikatakan bahwa Sofan akan menyesali keputusannya karena tidak menghancurkan slip giok yang berisi formasi Zuotian dengan tangannya sendiri. Andai saja tidak ada formasi Zuotian, maka King Chen tidak harus menukar nyawanya seperti sekarang. Fakta menarik lainnya juga disampaikan oleh Bang Zineinouzen. Ya, kalian baca sendiri untuk komentar dari Bang Zineinouzen ya. Itu adalah hal yang menarik. Lalu kita akan lanjut ke part berikutnya, part 221. Part kali ini Ane ambil dari bab 1106 sampai 1109. Di bagian akhir part sebelumnya, Bai Liutian merasa bahwa sekarang ada puluhan juta orang yang datang ke arahnya. Bahkan jika mereka itu tidak terlalu kuat, tapi jumlah mereka itu yang menjadi masalah. Lalu saat semua orang itu sampai, mereka melihat ke arah Bai Liutian. Lalu salah satu pemimpin pasukan itu berseru, "Raja Pedang tak terkalahkan. Hari ini kita bertemu lagi. Kami tidak akan berhenti bahkan jika harus bertarung sebanyak 300 ronde. Kami harap kau tidak akan melarikan diri karena ketakutan." Benar sekali. Kali ini kami semua akan membuatmu mati di sini. Kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Banyak orang yang saling bersahutan dan menghina Bai Liutian. Mereka bahkan sampai menghujat dan menyumpahi Bai Liutian. Semuanya dipenuhi dengan kebencian yang terarah pada satu orang. Mendengar itu Bai Liutian jelas geram. Bahkan jika dia sekarang sedang terluka, tapi jika orang-orang ini mengatakan semua itu padanya, dia menjadi tidak ragu untuk menghabisi mereka semua. "Leluhur, biarkan kami yang menghabisi mereka semua. Mereka harus sadar diri dan menyesali kesombongan mereka hari ini." Setelah Bai Liyuyun yang mencoba memberikan inisiatif. "Tidak," potong Bai Liutian. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata lagi, "Mereka datang untuk mencariku. Maka aku sendiri yang akan memberikan kematian pada mereka. Mereka seharusnya sadar bahwa ada eksistensi yang tidak seharusnya mereka sentuh. Sekarang mereka harus menerima konsekuensi dari kebodohan mereka sendiri." Begitu selesai mengatakan itu, Bai Liutian mengulurkan tangannya dan pedang petir tiba-tiba terbentuk, lalu tampak sangat luar biasa. Berikutnya, Bai Liutian mengangkat pedang itu, dan segera ribuan orang yang berlari ke arahnya diratakan dalam satu gerakan. Melihat itu Bai Liutian mencibir, "Apa kalian pikir kalian adalah monster laut utara itu? Atau kalian pikir diri kalian adalah Sofan sampai-sampai kalian berani memprovokasi orang tua ini?" Ledakan besar kembali terjadi saat Bai Liutian mengayunkan pedangnya. Itu adalah guncangan yang hebat, seolah dunia akan runtuh. Inilah kekuatan dari sang Raja Pedang tak terkalahkan. Bahkan jika dia saat ini sedang terluka, tapi kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Kekuatan leluhur memang tidak ada bandingannya di dunia ini. Anda adalah yang terbaik dan sangat cocok untuk menyandang gelar. Pak!
Bai Liu Yun yang sebelumnya memuji Bai Liu Tian tiba-tiba mendapatkan tamparan keras di pipinya. Dia sampai terjatuh dan berguling beberapa kali. Lalu saat dia mencoba bangun, dia bahkan sampai memuntahkan darah dari mulutnya. Lalu saat Bai Liu Yun melihat tangan kekar itu, dia tidak habis pikir bahwa rupanya yang melakukan itu padanya tidak lain adalah Bai Liu Tian sendiri. Kini Bai Liu Tian tampak geram. Kau mengatakan bahwa kekuatanku tiada bandingannya? Omong kosong. Pada akhirnya kekuatan monster laut utara itu jauh lebih kuat. Lantas bagaimana bisa kau menyebutku yang terkuat dan tidak ada bandingannya? Leluhur, tapi itu adalah monster laut utara. Di antara para manusia, Anda adalah yang... Kentut bau, potong Bai Liu Tian. Apa kau bahkan tidak bisa melihat kalau Zovan saja bisa melukai monster laut utara itu sampai separah yang bisa kau lihat? Lalu apa kau pikir aku masih layak dibandingkan dengannya? Belum lagi para leluhur dari Gunung Tianmu yang jelas lebih kuat dariku. Sekarang apa kau mengerti posisiku? Jadi jangan lagi kau mencoba untuk menjilatku lagi. Baik leluhur, jawab Bai Liu Yun yang kemudian diikuti oleh Raja Pedang lainnya. Tiada satupun dari mereka yang berani bicara lagi. Kemudian Bai Liu Tian tiba-tiba terbatuk. Jelas bahwa lukanya saat ini semakin parah. Meskipun dia bisa membunuh ratusan ribu orang dalam satu gerakan, namun itu jelas mengkonsumsi energinya. Alhasil, lukanya pun menjadi semakin parah. Tapi Bai Liu Tian optimis bahwa untuk menghadapi para ahli rendahan, dia tidak perlu menggunakan semua kekuatannya. Jadi dia dengan percaya diri terus membasmi mereka semua. Sayangnya pikiran itu jelaslah salah. Tidak seharusnya Bai Liu Tian menganggap remeh situasi ini. Di sisi lain, pasukan terus berdatangan. Lalu setiap kali mereka datang, pemimpin pasukan selalu melemparkan ejekan pada Bai Liu Tian, sehingga itu membuatnya semakin marah. Sekelompok semut yang tidak takut kematian. Majulah, akan kutunjuk. Bai Liu Tian terbatuk lebih parah lagi dan gumpalan darah keluar dari mulutnya. Leluhur! Keempat Raja Pedang panik dan segera maju menghampiri Bai Liu Tian. Leluhur, mengapa Anda harus turun tangan untuk mengatasi para semut-semut ini? Biarkan saja kami yang mengurus mereka, kata Bai Liu Yun. Pergi. Mereka ingin menemui ajal mereka di tangan orang tua ini. Jadi kalian mundurlah, bentak Bai Liu Tian. Lalu dia mengangkat pedangnya lagi dan memusnahkan puluhan ribu orang dalam satu gerakan. Namun tenaganya terus terkuras dan kembali Bai Liu Tian batuk darah. Leluhur! Wajah para Raja Pedang terlihat sangat khawatir. Di kejauhan, tim berikutnya, maju, kata seorang laki-laki berambut putih. Yang mana orang itu tidak lain adalah Leng Wuchang. Dia kini berdiri di barisan belakang dan memberikan perintah pada semua pasukan. Sekali lagi kukatakan, kunci dari kemenangan perang ini adalah Bai Liu Tian. Kita akan memanfaatkan sifat sombong miliknya. Setiap kali kalian menyerang, jangan lupa untuk memprovokasi dia dan membuat dia menjadi semakin marah. Dengan begitu, dia akan terus memaksakan dirinya dan akhirnya semakin melemah. Jika itu terjadi, maka pada akhirnya kita bisa menghabisi orang tua itu. Jadi bahkan jika kalian mati dalam situasi ini, kematian kalian tidaklah sia-sia.
tunjukkan tekad kalian, dan kalian harus mengakhiri perang ini." "Hurrah!" teriak semua orang bersamaan. Melihat antusiasme pasukan, seorang tetua mengangguk dan terlihat puas. Dia kemudian berjalan mendekati Leng Wuchang dan berkata, "Saya dengar dari Xuanglong Supreme bahwa keluarga Luo dipenuhi dengan bakat. Benar saja, kali ini saya bisa melihat bahwa itu bukan hanya omong kosong. Tuan Leng memang memiliki banyak akal dan layak menjadi penasihat negara. Sekarang pasukan kita bisa bergerak lebih efektif dan lebih banyak nyawa yang bisa kita selamatkan." "Ah, itu hanyalah trik kecil," kata Leng Wuchang sambil tertawa. "Lagi pula ini adalah perang melawan Raja Pedang tak terkalahkan. Kita tidak bisa menang hanya dengan kekuatan kasar saja. Jadi strategi adalah cara terbaik untuk mengalahkannya." Kata-kata Tuan Leng sungguh masuk akal. "Baiklah, sekarang saya akan pergi terlebih dahulu untuk menemui kelompok berikutnya. Selamat tinggal." "Ya, selamat jalan tetua," kata Leng Wuchang sambil membungkuk dan memberi hormat. Lalu orang tua itu pun pergi dan meninggalkan Leng Wuchang. Tapi kini wajah Leng Wuchang tampak dingin dan ada sedikit lengkungan di wajahnya. Dan dia mencibir, "Orang-orang bodoh. Bahkan kalian berterima kasih pada orang yang memberikan perintah untuk mengorbankan begitu banyak nyawa hanya untuk sebuah kemenangan." "Tuan Leng, sepertinya Anda sedikit tidak menyukai pekerjaan Anda kali ini." Sebuah suara terdengar menghampiri Leng Wuchang. Leng Wuchang agak terkejut, tapi kemudian dia bisa melihat bahwa itu adalah sosok gadis yang cantik dan familiar. Lalu dia pun membungkuk dan memberi salam. Ternyata Nona Xuan'er juga datang ke tempat ini. Tapi apa yang Anda katakan agak berbeda dengan Anda biasanya. Bahkan Nona Xuan'er masih bisa tertawa saat ada begitu banyak nyawa yang harus dikorbankan hari ini. Ya, bagaimanapun ini adalah perang, dan kekejaman ada di mana-mana. Saya masih bersyukur karena berkat pengaturan dari Tuan Leng, sekarang lebih banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Jika tidak, maka akan ada begitu banyak nyawa yang harus gugur karena hal ini." Leng Wuchang pun tertawa. "Nona Xuan'er terlalu memuji. Saya hanya menjalankan tugas saya saja. Meskipun sebenarnya saya khawatir kalau tindakan saya kali ini akan bertentangan dengan niat dari Steward Zhuo." "Hah? Mengapa demikian?" kata Xuan'er yang tampak bingung. Leng Wuchang kemudian mengangguk. "Nona Xuan'er, apakah Anda pikir Steward Zhuo adalah orang yang akan bertindak secara gegabah? Jika memang Steward Zhuo ingin menyelamatkan semua orang dan berhadapan dengan Raja Pedang tak terkalahkan, seharusnya dia membuat rencana yang jauh lebih mendetail. Saya takut bahwa sebenarnya Steward Zhuo sengaja ingin membuat aliansi dari keempat wilayah ini jatuh ke dasar setelah bertemu dengan Raja Pedang tak terkalahkan." Mendengar itu Xuan'er terkejut setengah mati, karena apa yang disampaikan oleh Leng Wuchang itu memang sangat masuk akal. Jika memang Zhou Fan ingin menyelamatkan semua orang, dia pasti akan memberikan rencana yang jauh lebih spesifik, dan itu pasti bisa menekan korban jiwa. Tapi yang Zhou Fan lakukan kali ini hanya membuat kedua kubu saling bertarung tanpa ada kejelasan. Siapa yang tahu pihak mana yang akan memenangkannya, atau malah keduanya akan hancur bersamaan. Xuan'er kemudian menatap Leng Wuchang dan berkata, "Tapi Tuan, bukankah Steward Zhuo adalah Grand Marshal dari keempat wilayah?
Lantas, mengapa dia melakukan ini? Steward Zuo memang diminta oleh para orang tua yang menjadi perwakilan keempat wilayah untuk memimpin situasi ini secara keseluruhan. Karena itu dia mendapatkan gelar Grand Marshal. Namun, apakah itu juga berarti dia akan merubah diri menjadi orang lain? Bukankah Steward Zuo akan selalu menjadi Steward Zuo? Pada dasarnya, pengaturan Steward Zuo sangatlah brilian, dan apa yang dia lakukan bukan tanpa alasan. Untuk memahaminya, maka kita harus breakdown kondisi yang terjadi sekarang. Perang sudah pecah, dan kedua kekuatan bertarung satu sama lain. Bahkan, jika kita berhasil mengalahkan Raja Pedang tak terkalahkan, tapi pihak aliansi akan kehilangan banyak sekali kekuatan. Lalu apakah itu bisa disebut sebagai sebuah keuntungan? Lantas, apa tujuan yang sebenarnya dari Steward Zuo? Siapa yang sebenarnya akan mendapatkan keuntungan terbesar dalam keadaan ini? Leng Wuchang tersenyum karena dia sudah menemukan petunjuk itu sejak awal. Sedangkan Suang-er sangatlah polos dan tidak tahu apa yang dimaksud oleh Leng Wuchang. Dia berpikir keras dan tak kunjung mendapatkan jawabannya. Lalu setelah itu ledakan kembali terjadi di kejauhan, dan itu membuat Leng Wuchang tersenyum. Tidak masalah jika Nona Suang-er tidak bisa memahaminya. Mari, nanti kita sampaikan ini pada Patriark dan biarkan Patriark yang menemukan jawabannya. Setelah itu, mereka pun pergi dan ledakan terus terjadi di medan perang. Bai Liutian mengirimkan banyak nyawa menuju alam baka hanya dalam beberapa gerakan. Dia benar-benar eksistensi yang berbeda dan berada di luar imajinasi. Bahkan keempat Raja Pedang lainnya pun tampak tercengang kali ini. Hanya saja keseruan masih belum berakhir. Pasukan masih terus berdatangan. Setiap pasukan yang dihancurkan akan digantikan dengan yang baru, seolah-olah itu tidak pernah habis. Bai Liutian tampak sedikit keheranan karena masalah ini. Tapi karena mereka semua sudah berani menyinggung dirinya, maka Bai Liutian akan terus menumpuk mayat mereka semua. Normalnya orang akan takut pada kematian, tapi sebagai tentara itu tidak lagi berlaku, apalagi untuk orang-orang dari keempat wilayah ini. Semua itu karena jika ini terjadi di masa lalu, mereka tidak akan bisa melukai Bai Liutian, bahkan jika itu hanya sehelai rambut saja. Tapi sekarang, rencana dari Sofan membuat mereka menjadi memiliki peluang untuk menghabisi Bai Liutian. Karena itu bahkan ketakutan akan kematian sirna dan berganti dengan rasa bangga. Dan mereka berani berkorban dalam perang ini. Ledakan kembali terjadi dan para pasukan pun jatuh dalam lubang neraka. Hanya saja semua orang yang tersisa kini bisa melihat bahwa wajah Bai Liutian sudah memucat. Dan juga Bai Liutian berulang kali memuntahkan darah dari mulutnya. Ini membuat semua orang menjadi semakin semangat. Mereka tidak ragu lagi untuk terus maju. Sedangkan Bai Liuyu yang melihat ini tampak cemas. "Leluhur, Anda harus istirahat terlebih dahulu. Saya akan datang." Bai Liuyu segera maju dan menggantikan posisi Bai Liutian, sehingga Bai Liutian bisa mundur dan kemudian dibantu oleh ketiga Raja Pedang lainnya. Melihat ini para penyerang tampak kesal, namun mereka tidak henti-hentinya mengolok Bai Liutian. Di kejauhan,
Leng Wuchang melihat semua ini. Lalu dengan segera Leng Wuchang mengirimkan 5 tim untuk maju dan membantu yang lainnya dalam penyerangan ini. Bai Liyu yang kini mencoba untuk menahan semuanya dengan cepat kehabisan tenaga. Semua terjadi karena jumlah musuh itu terlalu banyak, jadi sangat sulit untuk bisa menahan mereka semua secara bersamaan. Untungnya, di saat krisis itu, Bai Liyulei dan juga Bai Li Sedum datang dan segera ikut membantu untuk melawan. Pembantaian masih terus terjadi meski pihak Bai Liu Tian hanya terdiri dari 5 orang raja pedang dan juga seorang pangeran. Tapi pihak musuh sama sekali tidak memberikan perlawanan yang berarti. Hanya saja pihak musuh terus berdatangan dan mengepung ke-7 orang ini. Matahari mulai tenggelam dan kemudian terbit lagi. Waktu terus berjalan dan sudah banyak sekali energi yang mereka habiskan. Sedangkan pihak musuh sudah kehilangan 30 juta pasukan. Namun masih ada 60 juta pasukan yang menunggu giliran mereka. Kini Bai Liyu dan yang lainnya sudah mulai kewalahan. Karena itu Bai Liu Tian tak kuasa untuk mengutuk. Sialan Bai Li Jingwei, bukankah dia mengatakan kalau mereka akan segera menerobos perbatasan Beizhou? Tapi kenapa justru seluruh kekuatan tempur Beizhou dan 3 wilayah lainnya berkumpul di sini? Apa dia ingin aku segera mati di tempat ini? Bai Liyu pun tampak menggertakkan giginya. Dia pun tampak sangat kesal. Padahal mereka sebelumnya selalu mempercayai semua rencana Bai Li Jingwei dan juga tidak pernah terjadi sekalipun kesalahan. Tapi kenapa hari ini mereka justru jatuh ke dalam keadaan yang kritis, seolah-olah Bai Li Jingwei sekarang dikendalikan oleh orang lain. Di sisi lain, di perbatasan Beizhou, Bai Li Jingwei sudah terlihat seperti orang gila. Tubuhnya gemetar dan dia terus berteriak, "Cepat hancurkan! Cepat! Kita tidak punya banyak waktu. Apapun yang terjadi, kita harus melewati Beizhou dengan segera." Sial, ini sudah hari ke-6. Dan 100 juta pasukan sedang mengepung leluhur. Kita tidak bisa terus-terusan ada di sini. Raja Pedang Dan, gunakan semua kekuatanmu. Kita harus menerobos kumpulan sampah ini, teriak Bai Li Jingwei. Lalu segera suara naga mengaum. Itu adalah naga milik Dan Gingseng yang tengah menghadapi ratusan ahli di ranah Guiyuan. Lalu tiba-tiba 7 buah pedang warna-warni melayang di langit. Dan dengan satu hempasan, pedang itu terbang dan mengoyakkan daging dari ratusan ahli dalam sekejap. Komandan pasukan di sana tampak mengerutkan keningnya dan berkata, "Ini tidak, hati-hati, atau tubuh kalian akan hancur jika terkena pukulan itu." Sosok pria yang baru saja datang kini berdiri dan menatap komandan itu. Dia adalah orang yang tadi mengirimkan 7 buah pedang warna-warni. Lalu orang itu berkata, "Rupanya kalian masih memiliki rasa takut di dunia ini." Raja Pedang Feiyun, tentu saja mereka akan takut saat merasakan keberadaan kita di medan perang, kata pria yang seorang lagi, yang mana itu tidak lain adalah Raja Pedang Qin. Sedangkan yang sebelumnya bicara itu tidak lain adalah Sang Wan Feiyun. Lalu Jiu Jianxian juga berkata, "Aku tidak habis pikir, kenapa kita sampai harus ikut turun tangan dalam hal sepele seperti ini. Jika bukan karena permintaan dari Perdana Menteri, jelas aku tidak akan mau melakukannya."
Mendengar itu, Fei Yun kemudian berkata, "Jiu Jianshan, kamu adalah ahli pedang yang sebelumnya berasal dari Nanzhou. Apa sebenarnya kamu enggan untuk melakukan tugasmu ini?" "Ah, tidak. Itu hanyalah masa lalu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Bahkan, jika aku dan Murongli sebelumnya berteman baik, dan juga dia telah membiarkanku untuk mempelajari teknik pedang suci pembakar langit, tapi orang tua ini ada di sini sekarang. Aku memiliki tujuanku sendiri." "Sangguan Fei Yun, Jiu Jianxian, aku memanggil kalian kemari bukan untuk berdebat satu sama lain. Cepat hancurkan dinding perbatasan dan kita harus segera masuk," teriak Bai Liutian yang kini sedang memarahi mereka berdua. Lalu segera setelah itu, mereka pun kemudian menyerang kembali perbatasan. Dan seorang utusan datang ke sisi Bai Li Jingwei. Dia datang sambil memberikan slip giok, dan mata Bai Li Jingwei terlihat penuh semangat ketika membaca isi dari slip giok itu. "Bagus, anak itu menghilang. Ini adalah kesempatan yang bagus," kata Bai Li Jingwei dengan penuh gairah. Sekarang kita akan beralih ke sisi yang lain. Di sana terlihat seorang laki-laki paruh baya yang berjalan di sekitar puing-puing ledakan yang sangat besar. Semuanya terlihat rata dengan tanah dan sejauh mata memandang hanya ada tanah yang gersang. Setelah semakin dekat, akhirnya kita bisa melihat bahwa orang itu adalah Master Sekte Bu, Master Sekte dari Sekte Haiyang. Dia tampak berjalan ke sana kemari seolah sedang mencari sesuatu. Krak. Suara tanah retak dan kemudian ada kerikil yang jatuh. Mendengar itu, Master Sekte Bu segera menghampirinya dan kemudian melambaikan tangannya untuk menyingkirkan tanah yang menumpuk. Setelah itu, sosok yang akrab terlihat di sana, dan orang itu tidak lain adalah Master Sekte Haiming, Ling Yuntian. Kini, Master Sekte Ling terlihat compang-camping dan sulit untuk dikenali karena luka yang ada di tubuhnya itu. Dia juga sangat lemah sampai tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. Melihat ini, Master Sekte Bu segera berkata, "Master Sekte Ling, apa Anda baik-baik saja? Tolong minum pil penyembuhan ini supaya Anda bisa segera pulih. Saya akan membantu Anda untuk kembali supaya Anda bisa memulihkan diri lebih cepat." Setelah itu, Master Sekte Bu memasukkan pil ke dalam mulut Ling Yuntian. Dan tidak lama setelahnya, Master Sekte Bu kemudian memapah Ling Yuntian dan membawanya pergi dari tempat itu. 1/4 jam berlalu, Master Sekte Bu sampai di camp milik Sekte Haiming. Dan singkat cerita, Ling Yuntian segera mendapatkan perawatan yang terbaik. Setelah beristirahat beberapa waktu, Ling Yuntian akhirnya mulai sadarkan diri. Perlahan dia membuka matanya dan melihat orang-orang yang ada di dalam tempat itu. Di sana ternyata ada kedua Supreme dari Shisou, lalu kemudian beberapa orang dari perwakilan wilayah lainnya. Mereka terlihat terluka dan juga sedang dirawat. Mereka semua memang masih hidup dan terluka parah. Semuanya itu terjadi karena pedang suci yang berhasil mengurangi dampak dari serangan Bai Liutian. Jika tidak, pasti semua orang itu sudah musnah sekarang. Melihat ini, Ling Yuntian perlahan bisa tersenyum dan menghela nafas lega. Syukurlah semuanya selamat. Sekarang kita ada di mana? Master Sekte Ling. Semua orang langsung menoleh ke arah Ling Yuntian. Sekarang kita ada di camp Sekte Haiming. Dan sebelumnya kita sungguh dikalahkan oleh monster tua itu.
Tapi untungnya kita masih terselamatkan berkat pedang suci. Dan kemudian Master Sekte Bu juga membantu kita semua sehingga kita bisa datang ke tempat ini dan mendapatkan perawatan. Jika tidak, mungkin kita sudah mati karena terkubur di bawah reruntuhan itu, kata White Supreme. Dan Black Supreme menyahut, Master Sekte Bu benar-benar menjadi penyelamat kita hari ini. Kebaikan besar ini tidak akan bisa dilupakan. Sungguh kami berterima kasih. Master Sekte Bu tampak melambaikan tangannya dan berkata, kedua Supreme terlalu sopan. Justru saya yang harus meminta maaf karena tidak berdiri di samping kalian di saat perang pecah. Sungguh itu adalah tindakan yang sangat memalukan. Tidak, justru kita harus bersyukur akan hal itu. Jika Master Sekte Bu bersama kami, maka Anda juga akan bernasib sama seperti kami. Dan jika itu terjadi, maka tidak akan ada orang yang akan menyelamatkan kami. Justru itu adalah skenario yang lebih buruk daripada yang terjadi sekarang. Tidak, Black Supreme, Anda terlalu sopan. Sungguh ini adalah sebuah hal yang sepele, kata Master Sekte Bu yang mulai besar kepala. Di samping, Ling Yuntian bisa mendengar percakapan mereka. Lalu dia ingin mengucapkan terima kasih. Tapi tiba-tiba tirai terbuka dan sosok berpakaian hitam masuk ke dalam tenda itu. Dia melihat semua orang dan kemudian tertawa. Syukurlah kalian semua masih hidup. Master Sekte Ling, kedua Supreme, perwakilan Dongsu, dan perwakilan Nanzo. Saya benar-benar ingin kalian mendengarkan kata-kataku kali ini. Siapa? Ling Yuntian meliriknya dengan sinis. Lalu sambil menyeringai sosok berjubah hitam itu perlahan mengangkat penutup kepalanya dan menunjukkan wajahnya. Orang itu kemudian berkata, semua orang di sini tentu sudah akrab denganku, tapi baik jika aku kembali memperkenalkan diri. Aku adalah Perdana Menteri Kekaisaran Bintang Pedang, Baili Jingwei. Apa? Baili Jingwei? Teriak para ahli lainnya. Mereka segera bersiaga dan berseru, kenapa seorang Perdana Menteri datang ke pedalaman Sekte Haiming kami? Cepat, angkat tanganmu dan menyerahlah. Ling Yuntian pun berseru, tangkap dia. Semua ahli yang ada di ruangan itu bersiap dan hendak menangkap Baili Jingwei. Tapi Baili Jingwei dengan santai berkata, tunggu. Semua orang pun berhenti dan kemudian Baili Jingwei tertawa. Melihat itu Ling Yuntian mengerutkan keningnya dan menatap Baili Jingwei dengan tatapan tajam. Baili Jingwei, apalagi trik yang kamu miliki sekarang? Bahkan jika kamu memiliki kebijaksanaan yang tak tertandingi di antara 5 wilayah, tapi kau bukanlah seorang kultivator yang kuat. Kau cukup lemah sampai seorang ahli di ranah Guiyuan biasa pun bisa membunuhmu dengan mudah. Master Sekte Ling, Anda sudah mengetahui hal itu, jadi kenapa Anda begitu tergesa-gesa? Tolong tenangkan dirimu, kata Baili Jingwei sambil tertawa. Asal kalian tahu, bahwa kali ini aku datang tanpa penjaga seorang pun. Aku datang secara pribadi untuk bicara dengan kalian secara baik-baik. Jadi, kalian tidak perlu merasa terancam akan semua hal itu. Dan biarkan aku menyampaikan apa yang ingin ku sampaikan sampai selesai, kata Baili Jingwei. Ling Yuntian mengerutkan keningnya dan kemudian setelah beberapa saat dia melambaikan tangannya. Itu adalah isyarat supaya para ahli yang hendak menangkap Baili Jingwei itu mundur.
Master Sekte Bu pun kemudian kembali ke sisi Ling Yuntian dan dia berkata, "Kau tidak bisa melakukan trik apapun. Bahkan jika niatmu hanya untuk mengulur waktu, maka pada akhirnya kau tetap akan mati di tangan kami." Mendengar itu, Bai Li Jingwei menyeringai lagi dan tidak menjawab ucapan dari Master Sekte Bu. Ling Yuntian kemudian berkata dengan tenang, "Jadi apa niat dari Perdana Menteri kali ini? Sampai-sampai Anda datang secara pribadi tanpa membawa seorang penjaga." Bai Li Jingwei perlahan menjadi serius dan berkata, "Sejujurnya saya ingin bernegosiasi dan menyelamatkan hidup semua orang." Menyelamatkan hidup semua orang? Apa Perdana Menteri sedang bergurau? Kalian sendiri yang sebelumnya datang untuk menghancurkan keempat wilayah kami, dan sekarang Anda mengatakan ingin menyelamatkan hidup semua orang? Apa kalian ingin mengelabui kami lagi? Karena saat ini nyawa dari Bai Li Yuntian sedang terancam. Cibir Black Supreme. Perdana Menteri adalah orang yang memiliki kecerdasan di atas semua orang yang ada di sini. Tapi tidak aku sangka kalau kali ini Anda datang dengan omong kosong, kata White Supreme yang kemudian disusul oleh tawa dari semua orang. Bai Li Jingwei mendengar mereka semua tertawa. Lalu setelah mereka selesai tertawa, Bai Li Jingwei berkata dengan santai, "Kalian memang benar. Sekarang situasi kalian jauh lebih unggul dan cara kalian memang sangat beracun. Tapi jika ini dilanjutkan maka kekaisaran bintang pedang akan runtuh. Dan di saat itu juga ini akan menjadi peringatan kematian dari semua orang yang ada di sini." Semua orang yang sebelumnya tersenyum kini langsung terdiam ketika mendengar itu. Lalu Ling Yuntian berkata, "Bai Li Jingwei, apa maksudmu?" Bai Li Jingwei tersenyum sedikit lalu dia berkata, "Saya akui bahwa kali ini kalian berada di atas dan memimpin situasi perang. Kalian bahkan bisa mengancam nyawa dari leluhur kami. Tapi apa kalian sadar akan harga yang harus kalian bayar untuk mendapatkan situasi ini? Jika kalian memang ingin kekaisaran bintang pedang runtuh, maka kalian juga harus siap dengan konsekuensi yang akan kalian terima. Kehancuran dari Sekte Haiming, Sekte Xuanglong, keluarga Sangguan, dan juga keluarga Murong. Semuanya akan binasa bersamaan dengan kekaisaran bintang pedang milikku." Omong kosong. Sudah sangat jelas bahwa dalam perang ini kekaisaran bintang pedang akan runtuh. Lantas bagaimana mungkin kami akan ikut hancur bersama dengan kalian? Baiklah, untuk membuka mata kalian, saya akan ajukan sebuah pertanyaan. Apa kalian tahu bagaimana cara untuk menjatuhkan kekaisaran bintang pedangku? Tentu saja, jawab mereka dengan tegas. Lalu Ling Yuntian tersenyum. "Selama kami bisa menggal kepala Bai Li Yuntian, maka kekaisaran bintang pedangmu akan kehilangan penyokong utama dan akan runtuh seketika." Kata siapa? Kami masih memiliki puluhan juta tentara dan juga 4 orang raja pedang di sisi kami. Sedangkan kalian, setelah kalian menghabisi leluhur kami, itu artinya kalian sudah menghabiskan semua kekuatan kalian. Dan setelahnya, kalian hanya akan hancur di tangan kami. Ling Yuntian langsung mencibir, "Perdana Menteri, sayang sekali. Saya tidak yakin akan hal itu.
Lagi pula kartu truf yang ada di tanganmu saat ini bisa saja menjadi bom waktu yang akan membunuhmu di saat yang tak terduga. Karena tanpa kekuasaan dari Baili Yutian, apa kamu pikir keempat Raja Pedang yang tidak memiliki nama Baili akan tetap mendengarkan perkataanmu? Mendengar itu, Baili Jingwei menyeringai dan langsung bertanya lagi. Memangnya apa jaminan kalau keempat Raja Pedang akan langsung mengkhianatiku setelah mereka mendengar tentang kematian dari leluhur kami? Senyum di wajah semua orang langsung hilang. Semua orang terdiam, dan mereka yang sebelumnya merasa superior tiba-tiba dijatuhkan dan ditampar oleh realita. Maksudnya apa ini? Kata semua orang yang hadir di tempat itu. Bukankah ini adalah pertanyaan yang mudah? Atau sepertinya dari awal kita memang sudah jatuh dalam perhitungan seseorang. Dia yang sejak awal berniat untuk menjadi nelayan dalam perang ini. Tampak kilatan kemarahan di mata Baili Jingwei. Semua orang pun tampak curiga pada Baili Jingwei. Lalu kemudian Baili Jingwei berkata, "Jika kalian tidak mengerti apa maksudku, maka akan kujelaskan. Pertama-tama, trik yang kalian gunakan dalam perang ini benar-benar beracun. Karena kalian menargetkan leluhurku sejak awal. Aku pun tidak pernah menyangka kalau kalian akan berani melakukan itu. Jadi aku bisa memprediksi bahwa ide ini bukan berasal dari kalian, melainkan dari orang lain. Dengan iming-iming bahwa kalian akan meruntuhkan kekaisaran bintang pedang dalam sekejap. Kalian kemudian memutuskan untuk melakukan itu tanpa ragu. Meskipun itu tidak sepenuhnya salah, karena memang leluhur adalah pilar utama dari kekaisaran bintang pedang kami." Semua orang perlahan mengangguk. Mereka pun sudah mengetahui hal itu sejak awal. Zhou Fan sudah menjelaskan semuanya. Baili Yutian tersenyum. Tapi itu hanyalah babak pertama. Bagian selanjutnya adalah bagian terpenting. Karena itu tidak hanya tentang hidup kami, tapi juga kalian semua. Karena setelah kematian dari leluhur kami tersebar, apa kalian pikir keempat Raja Pedang akan melawan arus begitu saja? Lelucon apa yang sebenarnya disebarkan pada kalian? Apa kalian pikir bahwa keempat Raja Pedang yang datang pada kami semuanya bergabung karena iming-iming kekayaan dan ketenaran? Mereka adalah eksistensi yang bahkan sudah tidak lagi tertarik akan hal seperti itu. Bahkan jika mereka mendengar berita kematian dari leluhur kami, apa kalian pikir mereka akan langsung memberontak? Mendengar itu, tubuh semua orang gemetar dengan hebat. Mereka semua langsung gagap. Apa maksudmu? Baili Jingwei menyeringai. Sayangnya, jika leluhur kami meninggal, aku tentu tidak akan tinggal diam. Aku pasti akan membentuk pasukan dan membalaskan dendam untuk leluhur kami. Sehingga pada akhirnya kalian semua akan mati di tanganku. Aku bahkan tidak peduli jika itu harus mempertaruhkan nyawaku sendiri. Singkat cerita, jika kekaisaran bintang pedangku runtuh hari ini, maka hari ini juga akan menjadi peringatan kematian untuk kalian. Apa kalian bahkan tidak pernah berpikir sampai ke titik ini sebelumnya? Ada kemungkinan yang seharusnya kalian pikirkan sejak awal, kata Baili Jingwei dengan wajah serius. Kini keringat dingin mengalir deras dari dahi semua orang yang ada di tempat itu.
Tidak ada satupun dari mereka yang berani menjawab. Bai Li Jingwei tersenyum. Butuh banyak kekuatan tempur dan korban yang tak terhitung jumlahnya untuk mengambil nyawa leluhur kami. Tapi apa kalian sadar jika sekarang kalian sedang merajut gaun pengantin untuk orang lain? Jika semua berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka semua kekuatan di benua ini akan lenyap dan dia akan menjadi orang yang kemudian memanen keuntungan dari nelayan. Dia bisa kembali dengan kekuatan baru dan tidak meninggalkan sepotong kue pun untuk kalian. Apa kalian sungguh tidak menyadari hal sesederhana ini? Wajah mereka semua bergetar hebat. Semuanya sebelumnya terbuai dengan ucapan manis dari Suofan. Mereka tanpa pikir panjang menyetujui rencana dari Suofan dan tidak memikirkan kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Jadi ketika Bai Li Jingwei mengatakan hal itu, mereka semua benar-benar tertampar. Seolah mereka sadar bahwa pengorbanan mereka sejauh ini benar-benar sia-sia. Kini mereka semua langsung ketakutan dan terlihat sangat suram. Sialan Suofan, aku tahu bahwa dia adalah ular yang berbisa. Sejak awal aku memang tidak pernah bisa mempercayainya, kata Master Sekte Bu dengan wajah kesal. Lalu kemudian Master Sekte Bu melihat ke samping. Master Sekte Ling, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Ling Yuntian pun tampak serius, tapi kemudian dia menatap Bai Li Jingwei dan berkata, sebelum saya mengambil keputusan, saya ingin tahu alasan sebenarnya dari Perdana Menteri Bai Li sampai-sampai Anda datang secara pribadi ke tempat ini tanpa pengawalan. Saya tahu bahwa Anda bukanlah orang yang akan bertindak dengan gegabah. Jadi silahkan katakan saja. Bai Li Jingwei tersenyum dan berkata, Master Sekte Ling memang orang yang sangat pengertian. Sekarang kita berada di posisi yang sama. Kita sedang merajut gaun pengantin untuk orang lain yang benar-benar tidak tahu malu. Jadi, untuk menghindari hal itu, saya ingin kalian semua menghentikan pengepungan pada leluhur kami. Apa? Menghentikan? Apa kau sudah gila dengan permintaan yang begitu bodoh? Melepaskan monster tua itu setelah semua yang telah kami lakukan dan kami korbankan? Bentak Black Supreme. Itu benar. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah kami dapatkan sebelumnya. Jadi kenapa kami harus melepaskan Raja Pedang tak terkalahkan yang selama ini selalu menjadi ancaman untuk kami? Kata Ling Yuntian. Maafkan saya. Sepertinya saya melewatkan bagian terpentingnya. Tapi sebelum itu kalian harus tahu bahwa jika kalian melanjutkan penyerangan ini, kalian tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Lalu jika kalian melepaskan leluhur kami kali ini, maka aku sebagai Perdana Menteri Kekaisaran Bintang Pedang dan juga pemilik garis keturunan Bai Li berjanji bahwa dalam 100 tahun ke depan kami tidak akan menyentuh keempat wilayah. Aku bersumpah atas nama garis keturunanku sendiri. Mendengar kalimat ini, semua orang seperti mendapatkan angin segar. Dan mereka tanpa ragu mengangguk serempak. Dengan janji ini, maka dalam 100 tahun ke depan, kehidupan akan dipenuhi dengan hari-hari yang damai. Selain itu, mereka juga memiliki waktu untuk mempersiapkan diri akan apa yang mungkin terjadi 100 tahun ke depan. Jadi pada akhirnya, Ling Yuntian pun mengangguk dan berseru, dengarkan dekret ini. Segera para utusan mendengarkan semua perintah yang dikeluarkan oleh Ling Yuntian dan kemudian menyampaikannya ke baris depan. Di sisi lain, ledakan masih terus terjadi di
di mana puluhan juta orang terus menyerang rombongan Bai Liudian. Perang ini sudah berlangsung selama berhari-hari dan tentu itu membuat para raja pedang kelelahan. Sampai akhirnya mereka mencapai batas mereka. Bai Liuyu melirik Bai Liulei dan berkata, "Sudah berakhir. Kita sudah tidak bisa lagi menahan ini lebih lama lagi." Bai Liulei dan raja pedang lainnya pun tampak masam. Mereka sudah tidak punya lagi kekuatan untuk melawan. Mereka sudah kehabisan tenaga. Sekarang kesempatan untuk kita. Ayo ambil kepala para raja pedang itu, teriak salah seorang komandan yang ada di sana dan diikuti oleh semangat dari para ahli lainnya. Semua bergerak dengan penuh semangat untuk memenggal kepala dari ketujuh orang yang ada di sana. Bai Liudian tampak suram. "Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan mati di tangan para semut seperti ini. Sungguh memalukan." Inilah yang dimaksud bahwa Bai Liudian tidak seharusnya meremehkan mereka semua. Kini para raja pedang lainnya pun tampak sedih ketika mendengar ucapan dari Bai Liudian. "Tunggu! Master Sekte Ling baru saja mengeluarkan dekrit baru. Semua orang dilarang untuk menyerang raja pedang tak terkalahkan dan semuanya dilarang untuk membunuh siapapun." Semua orang terkejut dan tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Di saat Bai Liudian seharusnya sudah bisa dipenggal mati, tapi ternyata dekrit dikeluarkan dan perjanjian 100 tahun akhirnya keluar. So, sampai di sini dulu untuk hari ini dan sampai jumpa lagi di part berikutnya. Bye.